The Wedding, bab 27, penulis Neng Neng. Masa lalu, sudah berhari-hari Renata tidak bertemu dengan Ardi, sang mantan kekasih. Padahal seharusnya Ardi adalah orang yang paling getol datang ke kampus, warawiri di setiap lokasi. Ardi itu memiliki jabatan penting di kampus. Tentu saja, Ardi tidak bisa lalai begitu saja dengan tanggung jawabnya. Sejauh Renata mengenal Ardi, pria itu adalah pria yang sangat rajin dan bertanggung jawab atas semua keputusan yang telah ia ambil. Namun, diam-diam rupanya Ardi menyimpan sisi gelapnya sendiri. Ardi si pintar, karismatik, berjiwa sosial tinggi, dan selalu dipuja terutama oleh para wanita. Ternyata mampu menghamili sahabat Renata, tunangannya sendiri di luar pernikahan. Tidakkah itu tindakan gila yang sangat tidak bertanggung jawab? Begitu pula dengan Gea, gadis yang biasanya warawiri aktif di kampus itu, kini sudah berhari-hari tidak kelihatan batang hidungnya. Sejujurnya Renata tidak penasaran kemana mereka. Dalam benak Renata dipenuhi oleh banyaknya spekulasi yang sialnya justru membuat hatinya semakin sakit. Renata dengan segala pikiran buruknya membuat gadis itu terlihat murung. "Rena, are you okay?" Kiana menyenggol bahu Renata yang tengah melamun menatap lapangan basket, di mana di sana biasanya Ardi akan berlatih basket bersama teman satu timnya. Renata dengan senang hati akan menonton Ardi berlatih hingga pria itu selesai, memberikan sebotol minuman dengan sikap malu-malu yang terlihat manis. Mereka adalah pasangan yang banyak diidolakan. Tentu saja, Kiana dan Gea juga akan menjadi saksi dari betapa besarnya cinta Renata untuk Ardi, pun sebaliknya. Meski pada akhirnya mereka tahu jika apa yang dilakukan Ardi selama ini hanyalah kebohongan semata. "Gue hancur." Jawaban Renata membuat Kiana menghela napas dengan wajah meringis. Kenapa juga Kiana harus bertanya kabar Renata? Diselingkuhi tunangan dan dihianati sahabat dekat, mungkin hanya manusia tak berakal yang akan bilang jika mereka baik-baik saja. "Gue tahu ini berat, tapi gue harap lo kuat, Rena." Kiana mengusap bahu Renata pelan. Sinar matahari siang ini cukup terik, membuat Kiana mengangkat buku yang dipegangnya di atas kepala, sebagai upaya memayungi wajahnya yang selalu dipoles make up. Renata hanya menggumam pelan. "Gue masih gak habis pikir sama si Gea. Kok bisa-bisanya?" Ucapan Kiana tiba-tiba terhenti saat gadis itu mendengar suara dari seorang perempuan yang sangat familiar. Dan otomatis suara itu membuat keduanya segera menoleh penasaran. "Rena, gue mau ngomong sama lo. Hanya berdua. Bisa?" Kiana memutar bola matanya malas. Jujur saja, gadis itu merasa muak dengan sikap Gea yang begitu jahat. Kiana merasa apes karena sudah mau bersahabat dengan pengkhianat seperti Gea. "Kenapa? Lo belum cukup nyakitin Renata?" Kiana mendeli kesal, membuat Gea menatap tajam pada Kiana. Gadis itu tak kalah kesal. "Gue gak ngomong sama lo. Gue cuma butuh ngomong dengan Rena." Gea menaikkan nadanya, membuat wajah Kiana dan Renata mengerut seketika. Kini mereka baru menyadari betapa berantakannya penampilan Gea. Gadis itu terlihat menggunakan baju compang-camping dengan wajah semrawutnya. Itu sungguh bukan Gea sekali. Gea itu gadis yang sangat trendy. Gea tidak akan pernah membiarkan tubuhnya terlihat tidak rapi atau tidak wangi. Pada dasarnya Gea memang cantik, meski tidak secantik Renata. Namun gadis itu juga pandai menempatkan diri, pandai bergaul, juga pandai berdandan. Pantas saja jika Ardi berpaling pada Gea. "Katakan, apalagi yang mau kamu bicarakan?" Rena menatap datar pada Gea. Gadis itu sempat mengerjap kaget. Renata yang biasanya ceria, kini gadis itu mampu menatapnya dengan datar dan sedikit tajam. Sungguh, semuanya terlalu cepat berubah. "Kita gak ngomong di sini. Gue mau kita ngomong berdua, di belakang kampus." Gea melirik pada Kiana yang memasang wajah penasaran. "Lo tuh ya?" Kiana melotot tak percaya. Gadis itu hampir saja mengumpat. Namun, Renata segera menghentikan aksinya. "Oke, kita ke sana." Renata berjalan duluan. Gadis itu berjalan dengan tegas, pandangannya lurus ke depan, begitu datar namun juga kosong.
Sementara itu di belakangnya Gea mengekor. Mereka meninggalkan Kiana yang tengah mengentakkan kakinya kesal. "Hish," katanya teman. "Tapi kenapa aku ditinggal?" Katanya aku tidak boleh mendengar apa yang mereka bicarakan. Tapi jika aku menguntip, pasti tidak apa-apa dong. Kiana menganggukkan kepalanya yakin dengan cengiran khas di wajahnya. Perlahan gadis itu berjalan mengikuti kedua sahabatnya pergi. "Katakan, apa lagi yang ingin kamu katakan?" Renata bertanya dengan wajah datarnya. Gadis itu sudah enggan menatap wajah Gea yang terlalu banyak memberinya luka. Melihat wajah Gea sama saja dengan melihat luka. "Gue udah bilang sama lo buat lepasin Ardi. Biarkan Ardi tanggung jawab sama gue dan anaknya. Tapi kenapa lo masih aja bersikeras buat tetap patahanin Ardi?" Gea bertanya dengan tatapan menusuk pada Renata. Renata menghela napas berat. Beberapa hari yang lalu, keluarga Ardi memang datang ke rumahnya, meminta maaf secara resmi atas sikap anaknya dan meminta untuk tetap melanjutkan pertunangan mereka. Namun dengan tegas keluarga Renata menolak. Bahkan Renata dengan terang-terangan menyatakan ketidaksukaannya pada Ardi dengan segala sifatnya yang baru ketahuan bobroknya. Hanya orang bodoh yang mau mempertahankan bajingan seperti Ardi. Renata bicara dengan lancar, sorot matanya terlampau datar hingga membuat nyali Gea sedikit menciut di buatnya. "Kalau seperti itu, kenapa lo masih mau melanjutkan pertunangan lo sama Ardi, Rena? Harusnya lo tolak Ardi dan buat Ardi mau balik sama gue. Gue hamil anak Ardi, dan Ardi harus tanggung jawab atas perbuatannya." Gea terlihat frustasi. Gadis itu berteriak sesuka hati. Rena tersenyum sinis, menatap Gea dengan datar juga tajam. "Kalian yang berbuat nista, kenapa harus gue yang terlibat? Gue udah bilang, gue udah nolak Ardi." Renata berkata dengan nada rendahnya. Gadis itu menahan amarahnya sekuat tenaga. Terlalu muak. Renata yang menjadi korban, lantas mengapa sekarang Renata yang dipojokkan dan disalahkan? "Tapi nyatanya, Ardi ninggalin gue. Ardi gak mau tanggung jawab. Dia bilang, dia mau berjuang buat balik sama lo. Ini gak adil." Gea menatap Renata beringas. Sepertinya gadis itu tengah kesetanan. "Maka semuanya sudah bukan urusan gue lagi." Renata yang tengah diliputi amarah juga menatap Gea dengan nyalang. Renata terlalu muak harus dipojokkan seperti ini. Tidak mengertikah Gea jika di sini Renata yang paling tersakiti? Jika Renata adalah korban dari keegoisan mereka berdua? "Semua ini salah lo, Rena. Lo yang udah nyebabin semua kekacauan di hidup gue." Gea berteriak dengan mendorong tubuh Renata, hingga Renata hampir saja terpojok. Namun Rena dengan sigap segera memperkuat tubuhnya. Gadis itu berdiri tegap memandangi wajah Gea yang semakin kacau dengan air matanya. "Lo adalah penyebab utama kandasnya hubungan gue sama Ardi." Tiba-tiba saja Gea meraih sebuah pisau buah dari dalam tasnya. Pisau itu terlihat mengkilat di terpa cahaya matahari yang mengintip dari balik rindangnya pohon mahane. "Gea?" Renata mengerutkan keningnya kaget. Gadis itu memundurkan langkahnya kala Gea menodongkan pisau tersebut ke wajahnya. "Lebih baik lo mati aja, Rena. Lo udah buat hidup gue hancur. Jadi lo juga harus rasain gimana rasanya hancur." Renata menatap adik Gea yang bercucuran air mata. Tidak tahukah Gea jika apa yang dilakukan Gea dan Ardi sudah menghancurkan hidupnya? "Lo yang buat hidup lo sendiri jadi hancur, Gea." Renata berkata dengan nada yang bergetar. Gadis itu tidak menyangka jika Gea, sang sahabat, mampu menodongkan pisau pada wajahnya. Ternyata selama ini Gea bukan gadis yang baik. Gadis itu penipu juga pengkhianat. "Semua ini gara-gara lo. Gara-gara lo, anak gue gak akan punya ayah ketika dia lahir nanti." Teriaknya kalap. Tangannya terus mengacung, mengarah pada dada Renata. Renata menggelengkan kepalanya pelan. "Gea, lo harusnya sadar. Lo itu perusak, pengkhianat." Renata dengan rasa kesalnya yang sudah memuncak, gadis itu mendorong Gea yang masih menodongkan pisaunya hingga gadis itu mundur dan sedikit oleng. "Lo berani dorong gue?" Mata Gea membulat sempurna. "Lo berani nodongin pisau sama gue? Kenapa gue harus takut sama lo? Lo itu perusak sesungguhnya." Renata meninggikan suaranya. Kali ini Renata kembali mendorong sedikit meringis sembari memegang perutnya.
Gea kembali berdiri, menatap Renata dengan marah. Jangan ngomong lagi Renata, lo harus mati. Mati. Maka dengan kecepatan yang tidak bisa diprediksi oleh Renata, dengan secepat kilat, pisau yang dipegang oleh Gea kini sudah menancap di perut Renata. Gea, Renata berucap dengan lirih. Air mata gadis itu mengembang lalu tumpah. Kini tubuh Renata sudah ambruk di tanah. Mata Renata menatap pilu pada sosok Gea yang kini tengah menganga. Gadis itu tidak percaya dengan apa yang telah dia lakukan. Tangannya bergetar hebat seiring dengan pisau yang terjatuh dari tangannya. Darah segar mengalir dari perut Renata. Gadis itu meringis menahan sakit. Rena, maaf. Tubuh Gea mundur ke belakang. Gadis itu membekap mulutnya sendiri. Gea, hanya kata itu yang terakhir diucapkan oleh Renata. Sebelum kesadaran kini menguasai dirinya. Pandangan Renata buram, pendengarannya terasa samar. Pelan gadis itu merasa jika dunianya telah berputar. Bahkan teriakan suara Kiana yang keluar dari persembunyiannya diikuti oleh beberapa langkah yang harusnya terdengar gaduh, tidak lagi Renata dengar. Gadis itu mulai tertidur hingga tak sadar apapun lagi.